Bismillah, jangan berpikir membeli Realme Buds Air 7 Pro. Iya, jangan. Maksudnya kalau kamu tidak berencana memakainya dengan smartphone atau tablet. Karena fitur-fitur kerennya tidak akan bisa dioptimalkan kalau kamu hanya pasangkan dengan laptop atau digital media player yang tidak berbasis Android atau iOS. Misal, fitur AI Live Translation-nya yang baru muncul setelah kamu update firmware Buds ini dari aplikasi Realme Link. Iya, nampaknya syarat mutlak biar Realme Buds Air 7 Pro ini keluar semua kekuatannya memang harus install Realme Link. Bahkan saat digunakan di smartphone Realme GT7 pun, saya tetap diminta install aplikasi ini. Namun, setelahnya saya jadi bisa nyalakan Dual Device Connection, nyalakan High-Res Audio alias LHDC codec, kemudian gunakan AI Live Translation tadi, lalu menyalakan gaming mode juga atau assign mode-mode ini ke touch control-nya biar lebih praktis itu juga bisa. Selain itu, ada Golden Sound dengan ear canal test agar profil suaranya disesuaikan dengan telinga kita. Lalu kita bisa atur equalizer, nyalakan spatial mode, termasuk atur level ANC-nya, dan juga enhance suara manusia agar lebih terdengar di mode transparansi dari aplikasi Realme Link ini. Iya, selengkap itu memang, jadi jangan malas ya untuk install dan setup awal Buds ini di aplikasi Realme Link. Realme Buds Air 7 Pro ini memiliki charging case berbahan logam, tepatnya aviation aluminium, sehingga feels-nya di tangan sangat solid dan juga terasa dingin. Hati-hati saja ya untuk tidak dikantungi bersama smartphone kamu agar tidak menggores. Looks-nya sih kece banget, terlebih warna racing green yang merupakan warna hijau tim balap Aston Martin. Warna ini juga dipakai di Realme GT7 edisi khusus ya. Dan tangkai buds-nya punya finishing metalik yang glossy, digunakan di telinga pun nyaman, dan isolasinya terbilang ketat. Nah, kalau secara spek, Buds Air 7 Pro ini sudah membawa Bluetooth versi 5.4 dengan kodek SBC, ESC, dan juga LHDC 5.0. Kemudian punya dual DAC driver yang punya ukuran 11 dan 6 mm. ANC-nya punya depth hingga 53 desibel dan punya 6 mikrofon untuk AI Deep Noise Cancellation pas rekam suara atau calling. Baterai per buds-nya 62 mAh dengan tambahan 530 mAh di charging case-nya dan buds-nya ini punya rating water and dustproof IP55. Untuk latency, dia sudah punya 45 ms ultra low latency. Kamu nyalakan gaming mode-nya ya. Dan Microsoft Swiftware serta Google Passware juga didukung dengan tambahan fitur Dual Device Connection 2.0. Gimana? Melimpah bukan? Kalau gitu, kita langsung ke hasil pengujiannya. Base shaker test hasilnya aman meski powernya kerasa kenceng. Artinya, kedua DAC drivernya berkualitas baik. Kemudian, virtualisasi 8 arah terdengar akurat dengan jarak yang sangat terasa hadir, artinya soundstage-nya juga luas. Kalau mau suaranya lebih hidup, nyalakan spatial audio dari Realme Link, suara jauh lebih dramatis dan bedanya signifikan meski memang belum mendukung fitur head tracking. Lalu separasi instrumen juga jelas, saya rasa overall SQ-nya ini memang bagus ya. Untuk karakter suara, by default Buds Air 7 Pro ini menggunakan preset equalizer yang clear bass. Jadi saya tes dengan settingan ini dulu. Nah, bassnya itu endul banget, punch-nya itu kayak tepat sasaran banget, power nendang tapi nggak over, yang jelas bulat dan empuk banget. Iya, kontrolnya terjaga, ini tuh tipe-tipe bass favorit saya, nggak melebar, nancep, dan juga mantap. Vokal, clear, balance, terasa pas aja dengan detail yang juga jelas, walau masih terasa sih efek dari equalizer clear bass tadi. Iya, bikin pitch-nya sedikit lebih turun dan saya sempat ganti ke equalizer nature balance memang terasa berbeda. Apalagi kalau kita ubah ke clear vocals. Nah, pas ngetes Rebel di sektor ini saya baru ngerasain banget kalau settingannya memang condong ke warm meski masih cukup clear. Kalau mau enjoy treble yang super cering dan juga sparkling, lebih baik ganti equalizer ke nature balance aja. Asli clear dan nikmat banget tanpa jadi meruncing. Sejauh yang saya nilai, kehadiran dual DAC driver di Realme Buds Air 7 Pro ini memang bikin fleksibilitas suaranya makin luas. Mau lebih nendang dan ngebass, biarkan saja di clear bass, atau kalau mau bombastis banget, masih ada equalizer bass boost.
Namun, buat si kuping renta ini jauh lebih nyaman sekarang mendengarkan semua suara di natur balance saja. Karena terasa lebih asli seperti suara yang seharusnya terproduksi ya. Nah, jadi earphone ini secara suara kualitasnya bagus dan bisa di-tune juga sesuai kebutuhan. ANC-nya juga bagus banget, 2 jempol buat kemampuannya meredam noise-noise yang mengganggu. Pastikan saja lakukan earfit test untuk isolasi yang lebih baik. Even mikrofonnya saya nilai di atas rata-rata karena karakter suara yang terekam terdengar natural untuk ukuran mikrofon sebuah TWS ya. Karakter suara robot tipis-tipis masih terasa saat peredaman kebisingan bekerja dan memang beneran bekerja. Noise bisa ditekan agar minim banget saat terekam dengan gain dan detail yang jelas cukup banget kayak gini. Ya ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Realme Buds Air 7 Pro ya. Sudah saya ganggu dengan suara kipas di kiri dan suara video cafe noise di kanan. Silakan dengarkan ketika saya berhenti bicara. Oke, saya berbicara kembali dan Silakan bandingkan dengan perekaman yang saya lakukan dengan mikrofon smartphone saya di depan. Sementara bedanya noise-nya seperti apa kalau pakai smartphone. yuk sekarang kita matikan noise-nya dan berharap kalau suaranya jadi lebih baik ya. Silakan disimak, apakah segini suaranya bisa dipakai buat konten? Jelaskah buat meeting atau video call? Atau kurang? Boleh komen ya. Anyway, fitur AI Translate nggak banyak saya bahas karena sejatinya fitur ini mengandalkan aplikasi di smartphone. Jadi, TWS-nya berfungsi sebagai mikrofon input dan memunculkan output hasil penerjemahan. Saya rasa TWS apapun bakal bisa menjalankan fungsi ini ya nantinya. Sementara pas saya ajak main game PUBG Mobile bisa dibilang delay-nya sudah cukup minim ya. Masih ada sedikit jeda pas saya berhenti berlari, mungkin 2-3 langkah, dan gerakan-gerakan kayak buka tutup pintu, mendarat ke tanah, masih ada kerasa sedikit jeda, tapi langsung menurun drastis pas saya nyalakan gaming mode-nya. Saya assign ke tab 3 kali di sisi kanan earbuds-nya, sehingga ekor langkah itu maksimal di 2 langkah saja dan suara-suara lain sudah kerasa sinkron. Mungkin kalau buat nonton video kayak podcast bakal lebih nyaman juga kalau gaming mode ini kamu nyalakan ya. Tapi apa yang Realme hadirkan di Buds Air 7 Pro ini memang beneran berkelas. Akan cocok rasanya buat audiophile yang senang ngoprek berbagai fiturnya, tapi sekali lagi saya tegaskan, value-nya akan benar-benar optimal jika kamu gunakan aplikasi Realme Link ini untuk menjalankan semua fitur-fitur keren milik Buds Air 7 Pro ini. Jadi looks, fitting, suara, fitur semuanya oke banget ya buat saya. So, gimana? Angkut aja guys. Kalau gitu, boleh cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi ya. Sudah saya sediakan biar teman-teman tinggal check out aja. Saya sudahi bahasannya di sini. Hatur nuhun. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.